Shalom sahabat Kalimatullah dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatullah semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Betul. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai, kalau di sini diterjemahkan Allah yang Maha Kuasa, tetapi bahasa aslinya Elohim. Tetapi dengan namaku Yod Hei Vav Hei, aku belum menyatakan diri. Ini juga menjadi pegangan orang Yahudi. Tapi kalau yang mau pakai nama Yahweh silahkan, saya sih nggak larang. Tapi jangan terus, oh itu salah yang pakai Allah, oh harus dicabut, oh harus apa-apa, wewenangmu. Yang sudah jelas memang diterjemahkan Allah itu pas sekali. Di dalam Alkitab itu sudah sangat cocok. Karena itu bukan nama. Tuhan kita nggak perlu nama. Itu saja kalau lanjut. Oke, selamat malam, Doli. Apalagi kalau nama itu ditaruh di atas kubah atau di dinding itu gimana? Nah, dijemur. Apalagi itu nama dijemur kayak ikan asin, Pak. Kayak ikan asin dijemur sampai dari pagi kehujanan, itu kayak Ucok jawab dulu, Ucok. Dia singgung kau tuh, Ucok. Silakan, Ucok. Ya, siap. Tuh ditanya tuh sama Ucok. Pak KH. Nama Allah dalam Alkitab sebagai apa? nama Coba dulu. Kata Allah itu apa maknanya? Kalau pakai Allah Kristen itu masing-masing tahu orang dari kandang. Aku inilah, kita sudah baik-baik bertanya. Kalau tak mampu bilang tak mampu, yang lain nanya juga jawab baik-baik. Mana dari kandang nggak usah lah. Memalukan kau ini, memalukan bom kau. Kualitas bom nggak macam kau itu. Kenapa marah-marah nih? Tengok bom ya, bukan marah-marah. Kita bertanya. Kalau nggak sanggup ya udah, yang lain sudah kan saya minta jawab iya, kata-katamu itu. Apa sih? Kenapa ada kesalahan dari aku yang kau tunjukkan? Kesalahan apa? Kan kau nanya nama Emang Kristen itu gitu ya? Kebiasaan Kristen melihat mana yang salah suaranya. Kita sudah sama-sama tua, kok gitu? Aja yang tua, gua mah belum tua. Ya roh kandang itu jangan dibawa lah. Lu yang tua, sama-sama tua, lu ngajak orang. Pak Bom, izin Pak Bom. Kata Yesus tanpa kata Allah apa maknanya? Kalau dibuat kata Allah apa maknanya? Ngerti nggak? Pak Bom ngerti nggak nanyaan dia? Nggak ngerti gua. Mana yang maunya nih? Jadi dalam Alkitab itu kata Allah untuk apa? Anaknya anak Allah, anak kata Allah. Udah, terima kasih. Yang anak kata Allah, kata Allah. Aduh. Allah itu sesembahan atau Elohim, Theos. Kalimat anak Allah, kalimat Bapak. Ya kata Allah itu digunakan pada kalimat itu sebagai apa? Kan itu ya pertanyaan kita di Indonesia. Sembahan yang disembah. Pak Momom, emang ada nih Alkitab kata Allah kata? Nggak ada. Aduh. Nggak ada, yang ada kata Allah. Iya. Allah. Apapun apa fonemnya kamu, apa suaranya kamu terserah. Beda. Oh, beda Nyebutnya. Keterangan bedanya itu di mana dapat, Pak? Tengah dulunya. Keterangan bedanya itu di mana dapatnya, coba? Yang penting adalah dari mana asal kata Allah ini.
orang menduga bahwa Allah itu minal mustaq, alam mustaq. Artinya dari kajian morfologi bahwa Allah itu berasal dari kata ilahun. Ilahun itu maknanya Tuhan. Iya, sesembahan. Nanti ada lagi Rabbun. Itu akar kata, Pak. Itu Akar kata itu, birabbin Pak. nas, malikin nas, ilahin nas, Rabbun nas, malikun nas, ilahun nas. Nanti masing-masing kata itu punya aturan-aturan yang berbeda. Rabbun itu adalah sebagai pemilik. Ya. Ketika kita memanggil Tuhan, wahai Tuhanku, ya Rabbi, tidak pakai ya mutakalim. Ya Rabbi, nggak ada yang mutakalim itu. Tapi kalau dijamakan ya Rabbana ada nunnya. Kalau Rabbi nggak ada. Kemudian lagi Rabbun itu adalah ketika Rabbun tersendiri itu adalah Tuhan. Tapi kalau diidhafahkan Rabbul Baiti, tuan rumah. Kalau Rabbul Amal itu employer yang punya pekerjaan. Kalau arbab dijamakan menjadi dewa-dewa, menjadi tuan-tuan itu. Nah ini kan setiap kata semuanya ada aturan-aturan linguistik. Soalnya kita kan bahasa Arab. Mengucapkan nama Allah saja masih belum ada yang jelas. Ada Allah, ada Allah, ada Allah, Allah. Ya, itu hamzahnya saja nggak dibaca fathah, rata-rata dibaca o. Allah, bukan Allah dong. Allah bukan Allah. Dan bukan Allah, dan juga bukan Allah. Dari bunyi sengaunya saja Allah. Kalau Arab pasti Allahu. Orang Arab ini Allahmu. Oh jadi Allah, sengaunya pakai O. Itu kan suara-suara Ibrani. Allah itu suara Ibrani, bukan suara Arab. Yang Arab Allahun. Makanya kita menduga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Semua dalam Al-Quran itu bahasa Arab, Pak. Jadi itu Pak Bambang, Al-Quran bahasa Arab. jadi kata Allah itu nyolong dari Ibrani, Pak. Allah itu berasal dari bahasa Arab. Yang penting adalah dan juga bukan Allah. Setelah namanya itu Allah, bahasa Ibrani. Juga bahwa lafzul jalalah itu, Allah itu bukan bahasa Arab, tapi memang dipinjam dari bahasa Ibrani. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai istilah alif, lam, ha dibaca Allah. Tetapi mereka serempak menyebutnya dengan pronunciation Allah. Menyebut dengan sebutan Allah. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Nyolong dari Ibrani, bukan istilah Arab. Arab yang bahasa yang diarabkan, dasar Arab. Apalagi Jadi Ucok udah jelas toh, memang begitulah kebenaran itu Pak Ucok. Begini, karena bahasa Arab itu. Ntar dulu kau ini. Apa yang salah? Ntar dulu saya jelaskan dulu bahwa bahasa Arab itu berkembang dari yang namanya Proto-Arabik. Nah, Proto-Arabik contohnya adalah Safaitik, Nabatean, dan lain-lain. Itu bukan bahasa Arab, itu disebut Proto-Arabik. Nah, Arab itu bahasanya itu berkembang pada abad 2 sebelum Masehi. Jadi sebelum pembuktian mana? Jadi bahasa sebelum Arab. Aduh. Yang berasal dari. Kau nggak ada sejarahnya. Kau hanya nyocos terus. Kau nggak punya sejarah kau. Al-Quran mencatat semua Al-Quran itu abad ke-7. Kau itu
Muhammad kan lahirnya abad ke-7. Utsman itu ya, kata Allah sudah digunakan oleh berbagai abad keberapa kata Allah dulu? sudah Abad digunakan keberapa? berbagai Ucok, abad keberapa itu? kata Allah Aduh. sudah digunakan berbagai agama yang ada di Arab. Iya, orang pagan Quraisy juga pakai kata Allah. Ya, Cok. Kita kata tahu Allah itu. sudah digunakan berbagai agama. Iya, Sebelum contohnya pagan datangnya. Quraisy. Iya, Jadi apa lagi? Gimana sih? Saya sudah iya kan? Saya kan Dengan data itu apa yang kau lakukan dengan bahasa Arab? Sebelum Islam Kata sudah Allah. ada yang namanya pagan Quraisy menggunakan kata Allah, sehingga bapaknya si Muhammad bernama Abdallah. Kan begitu. Kita tahu itu. Itu sudah Jangan ada. kemana-mana. Kata Allah Jangan untuk kemana-mana. kata Allah untuk Saya jelaskan Ini, bahwa Nak. sebelum Islam ada, itu saya orang setuju bahwa kafir itu tidak dipakai oleh mengetahui pagan tetapi Quraisy. mengingkari. Loh. Ini orang Enggak, kafir ntar dulu. mengetahui tapi Ntar dulu mengingkari. kau Itu bapaknya si Muhammad namanya saja sudah Abdallah. Sebagai ulama Gitu. berpendapat bahwa orang-orang Arab jahiliyah Iya, itu kita akui itu. Kita nggak menolak itu. Nah, makanya kata Allah itu bukan untuk Islam saja. Kan begitu. Dan itu juga adalah kata serapan. Karena apa? Karena bahasa Arab itu berkembangnya itu abad kedua sebelum Masehi. Toh? Kan begitu jelas sekali. Nggak usah dipersulit lah. Allah itu bukan nama. Nama Allahnya, nama Allah orang Quraisy itu adalah Hubal. Itu nama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca Allah. Tetapi mereka Itu jangan Pak Dadru, itu juga nyuri dari ortodoks. Nyuri dari ortodoks saja bangga. Kita dengarkan orang ortodoks. Coba ortodok mana ortodok mana? Pendeta Ortodok mana, ortodoks. Kita Ortodok dengar mana? ya. Yang di Arab kan? Nah, Yang di Arab kan? kita dengarkan. Ortodoknya yang di mana? Kiham. Kita dengar ya. Kita dengar. Oh, malu lah aku kalau belajar gini ya. Kita dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Gedein Pak Bambang. Besarin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Gelap, Babe, gelap. Iya tunggu, ini kok saya nggak bisa buka. Billahi minasyaitonirrajim. Coba dibuka dari situ, kok nggak bisa dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Saya udah pancing tuh, saya udah pancing. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, udah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Coba Babe, buka Babe, buka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buka layar Babe. Iya, ini dia lagi. Siratal mustaqim. Kita Buka layar. ya. Iya, ini dia lagi buka nih. Masih Besarin. tertutup. Nah, ada. Ya udah. Mendengarkan itu apa yang kau dapat? Kita dengarkan. Ya, itu tadi ortodok. Ortodok. Itu berbahasa Arab di Arab, berarti. Ya, apa masalahnya? Berarti membuktikan apapun yang ada di Arab berbahasa Arab, ya. Membuktikan apapun yang ada di Arab berbahasa Arab mengatakan Allah. Shadaqallahul azim. Iya, kau ini kok masih mengulang-ulang yang Semakin sama, banyak. kata-kata. Orang pagan Quraisy juga udah mengatakan Semakin Allah. banyak yang kalian tampilkan suara-suara. Ya, apa makna tadi kita tampilkan suara itu? Ya, kok memutar-mutar? Itu diputar untuk apa? Ucok, kamu bahasanya Ya, terus Pak Saiful. punya Arab, Ucok. Sebentar. Pak Bambang, sebentar Bing. Sebentar, Bahkan Bing, itu mengikuti milah Ibrahim disalahkan juga. Kita nggak usah dengerin setan ini, kita dengerin ya. Kita dengar nih, ini siapa nih yang ngomong? Billahi minasyaitonirrajim.
Fotokopi ya? Keha. Buku fotokopi. Yang masalahnya dia ini di mana? Di Arab kan? Ini bahasanya ya, ini Ortodoks Rusia. Ini bahasanya bahasa Rusia. Makanya mereka doanya pakai bahasa Arab Ortodoks. Alhamdulillah. Mereka. Sudah kukatakan tadi, semua berbagai agama yang ada di Arab berbahasa Arab. Untuk memperkuat bahwasanya Allah itu berbahasa Arab. Terima kasih Keha. Terima kasih Keha telah membuktikan bahwasanya bahasa Arab itu adalah dari kasihan ya maling, rampok, teriak rampok, Jadi gini Pak Lidara, Pak Lidara masih ingat enggak Pak Lidara? Ketika Hussein lagi, ntar dulu kau, ntar dulu, saya mau jelaskan ya secara sejarah. Pak Lidara kan pernah mendengar. Tadi pertanyaanku apa? Ntar dulu kau mendengarkan itu. Kenapa? Karena itu ya Al-Fatihah. Jadi ada Hussein Al-Iraqi menyatakan bahwa doa Al-Fatihah itu adalah doa Syrian Ortodoks. Itu ada doa mereka itu sama dengan mereka yang bulan. Cuma ntar dulu makanya siapapun yang menulis Al-Quran Al-Fatihah itu adalah menjiplak daripada yang namanya Syriak Quran. Kalau jiplak masih bagus pada durung rampok, nggak serong rampok kok. Jadi maksudnya begini Ucok, sebelum Islam pakai bahasa Arab, itu dari Ortodoks sudah pakai, Ortodoks di Rusia. Jadi Islam belum ada, Ortodoks sudah pakai bahasa Arab itu di Rusia. Si Muhammad masih jadi lendir Pak, masih jadi lendir. Mulai masuk Roh Kudusnya. Mulai masuk Keha. Setelah kau dengar tadi kesimpulan Keha, kata Allah itu kesimpulanmu. Si Ucok ini memang ngeyel. Kita dengar aja Pak Abi dengar. Fil badi kana al-kalimat wa kalimatuka la illallah wa kana kalimatullah wa laqad ayyakum pada mulanya adalah dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah baca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung yaitu Al-Fatihah surat Az-Zir Quran itu Pak ditafsirkan dengan Al-Quran. Ngerti nggak Ucok? Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. An-Nas. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, Yuhanna namanya. Yuhanna. Datanglah seorang yang bernama Yohanes. Ismuhu Yuhanna. Itu Pak Bombo. Dia bukan adalah rangkap pertama. Adapun yang turun sebelumnya adalah awal surah.
Al-Mudaththir, terang yang sesungguhnya, Al-A'la, Al-Qalam. yang menerangi Adapun ayat Al-An kali pertama diturunkan adalah awal surah ke dalam dunia. Wahai Derau, setelah mendengar tadi Derau, yang kesimpulannya apa? Ucap panas, ucap panas. Islam tukang jiplak. Doa-doa orang Syria, dijiplak-jiplak. Pak Bambam, teman-teman, Pak Dadru, memang kebenaran. Teman-teman, dengar dulu. Jangan ada pakai ISLAM ya, kena ban. Ingat, jangan pakai kata itu. Jadi Jangan pakai kata itu, nanti ban. Bilang aja ucin. Kebenaran itu pahit memang. Sesak dada ini menerima kebenaran. Selamat datang kebenaran. Itulah dongo yang nyata. Iya, makanya Ibn Mas'ud ya, kurang Ibn Mas'ud itu Al-Fatihah itu tidak dianggap bagian daripada Al-Quran karena itu memang doa yang pertanyaanku Derau. Setelah dengar tadi ayat itu, Al-Quran itu berbahasa apa, Derau? Ya, Al-Quran itu tadinya memang berbahasa Aramaik yang namanya Kiryana. Kiryana itu adalah Quran dalam bahasa Syria. Tadinya, sekarang berbahasa apa kau dengar tadi? Aramaik. Iya, bahasa Arab itu. Bahasa Arab itu artinya dijiplak. Habis Saifuddin mau ngomong tuh. Enggak, sebentar. Pak Dadru nggak usah dilawan, dia udah ngaku tadi tua. Ntar kalau dia putus napas tanggung jawab loh. Kalau dia napasnya berhenti. Pak Dadru harus hati-hati, Pak Dadru. Hati-hati, udah nggak usah dilawan, Pak Dadru, kasihan bertua. Ucap, kamu belum mulai gini lah. Belum kapok. Ya Pak Saifuddin, sehat selalu Pak Saifuddin, apa kabar? Nggak usah baik-baikin saya, Ucap. Tiba-tiba baik. Kenapa Pak Saifuddin? Kita kan sama-sama hamba Allah. Enggak, beda. Kamu Kau juga gelap, hamba Allah. Kau gelap. Kamu gelap. Abi terang. Gelap di mana Pak Bombom? Kamu itu manusia gelap, nggak jelas. Nama aja Ucok. Ucok itu nama anak kecil. Kalau kamu memang terang, Cok, kamu harus mengikuti terang dunia. Siapa terang dunia, Cok? Yesus Kristus. Aku telah terang dunia. Kok masa mengikutin yang satu itu, yang gelap-gelap kau ikutin? Gimana sih, Cok? Agama yang katanya agama yang paling diridhoi Allah adalah Muslim. Surat Al-Imran ayat 19. Agama yang diridhoi Allah adalah Muslim. Apa Pak Bombom? Tetapi agama yang paling dibenci Yesus adalah Muslim. Inna ad-dina indallahil Islam. Mana ada, Ucok. Jangan debat kayak anak kecil, Ucok. Sadarlah, sudah begitu tuh, Ucok. Kamu mau Allah, Ucok. Dengan ilmu seupil kayak begitu, menghina lagi. Sampai HP ku apa Bapak ini? Surat ke-9 ayat 28, seburuk-buruknya makhluk itu adalah najis muslim. Orang kafir katanya innal kurang kafir. Kurang apa Bapak ini? Pak Bombom. Ya. Kenapa? Kenapa, Ucok? Ya suaranya sangkut-sangkut. Apa aku yang bermasalah? Kau yang bermasalah. Widi. Kamu itu suara Bapak apa? Pak Saifuddin. Kita semua dengar bagus semua. Pantas aja, Bi, si Ucok masih amis. Kau amis terus sampai metong, kau amis terus. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bagus dengar. Dengar itu mau berak, Cok. Wah, saya sudah mau masuk gereja. Ya ampun, mati saya. Allah ais. Teman-teman, minta maaf, kita live ulang ya. Pada dulu tidak lagi Abi ya, Abi kena ban. Teman-teman lebih penonton 500, kita coba Abi tadi naik mobil.
Pantes Ucok masih amis. Ucok pindah kau daripada kau amis. Kita live ulang ya teman-teman ya, di akun ini aja. Oke. Kita live ulang ya teman-teman ya. Kita kena ban. Ya kan? Tetap satu. Iya teman-teman ya, tadi padahal Abi mobil tidak jalan, tapi TikTok kenapa begitu ya? Tadi mobil tidak jalan, kenapa bisa dikena ban begitu ya? Padahal mobilnya nggak jalan loh. Aneh ya. Pemalnya Pak yang bermasalah ya? Itu tadi Abi diduduk di mobil, padahal mobil nggak jalan. TikTok ini sekarang kita nggak boleh duduk di mobil, nggak boleh. TikTok. Aneh sih TikTok nih. Ya itulah kalau TikTok lah. Ya, Ucok bagaimana Ucok? Bom itu kata Allah itu digunakan untuk apa? Bagi Yesus dan bagi Bapa. Kata apa? Iya, maknanya kalau tanpa kata Allah dia bagaimana? Ya kenapa? Kenapa? Apanya? Ya aku ya Bapak malah yang jawabnya, kok kenapa? Iya maksudnya kenapa? Ya, karena dibuat di kata Allah itu ada pada kalimat Allah Bapa. Allah Bapa. Terus kenapa? Iya maknanya apa itu kata Allah? Kalau Bapa aja kenapa? Tuhan Bapa. Sesembahan. Hah? Sesembahan. Allah itu sesembahan. Allah bukan nama. Iya, Bapak. Bapak sama Allah apa bedanya? Beda. Beda. Ya kan sama-sama gelar bagi Kristen kan? Itu tanya Ustadz ya. Ucok, isi kepalamu sudah kau buang sih di jamban. Tukang bakso Maman. Maman tukang bakso. Tukang bakso Maman. Itu namanya tukang bakso apa namanya Maman? Mencret. Ya kau lah. Pertanyaanku kata Allah itu ini pada tukang becak Ucok tukang becak. Yang nama kau tukang becak atau Ucok? Ucok. Nah. Allah Bapa. Allah Bapa menunjuk kepada Bapa itu Adonai. Ya itu ada kata Tuhan YHWH. itu, Pak. Kata Tuhan ada. Tuhan itu Tuhan YHWH. Jadi yang iya, dalam satu kalimat itu Pak. Tuhan sama dengan Ucok tukang becak, satu kalimat itu. Ucok tukang becak, satu kalimat. Tukang becak itu pekerjaan Pak. Iya, Tuhan pekerjaan itu Pak. Kalau Allah iya, atau Bapak kayak itu apa tukang dia? becak bukan pekerjaan, itu julukan, sebutan. Ucok tukang becak sebutannya tukang ya karena kan melakukan pekerjaan kau pekerjaan kau kuli bangunan. Tetapi disebut Ucok tukang becak. Tukang becak itu sebutan, tukang becak itu sebutan untuk kau. Ya kenapa sebabnya? Ya sebabnya kau tukang becak. Aku tukang bangunan. Iya, sebabnya kau tukang bangunan, kau disebut tukang becak. Ya, itu yang menyebut itu yang salah. Enggak, yang salah isi kepala kau.
Nggak nyambung sih kainnya cuman Ustad. Udah Ustad mukanya Firaun. Nama kau siapa? Nama Tuhan kau siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Namamu? Lam yalid wa lam yulad. Apa lagi? Nama Tuhan kau lagi. Nama Tuhan kau Somad atau Ahad atau Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Sebutlah dengan nama apa? Namanya Allah atau Somad? Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Allah namanya itu maha pemurah lagi namanya Somad atau Allah? Babe tanya dia namanya Nabi sebenarnya siapa sih? Muhammad atau Ahmad? Nama enggak ini Tuhannya itu dulu. Sebelum nama turunnya Tuhanmu Al-Quran. Nama Tuhanmu Allah apa Somad? Inilah pertanyaan yang paling ada pertanyaanku pakai H. Nama Kata Allah itu bagi garis lain untuk apa? Nama Tuhanmu Allah atau Somad? Tadi sama ini. Nama Allahmu, nama Tuhanmu Allah atau Somad? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha namanya siapa? Penyayang. Dengan menyebut nama Ucok. Jadi nama Ucok itu siapa? Yang lagi penyayang. Dengan menyebut nama Allahmu siapa? Baca. Ucok. Makanya tempurung isi tempurung tuh isi tempurung nama Allah yang maha Ucok, kalau makanya penyayang. isi tempurung kelapa kau jangan dibuang di jamban. Kalau dengan justru itu kau dengan dengan menyebut nama Allah berarti Allahmu punya nama, kecuali kalau di situ dengan menyebut namanya milik Allah. Nah itu baru nama Allah. Nama Allah siapa? Allah. Nama Allah siapa? Allah ini yang maha pemurah lagi maha penyayang. Nama Allah siapa? Itu dengan menyebut nama Allah siapa? Mana ada dikatakan nama Allah siapa? Nggak ada. Lah itu Islam coba. Tidak begitu Pak. Coba itu yang tadi kau ngomongin apa? Dengan menyebut nama. Nama siapa? Dengan menyebut nama. Nama siapa? Dengan menyebut nama. Nama siapa? Allah namanya siapa? Dengan menyebut nama Ucok. Namanya Ucok siapa? Siapa Allah? Ya Ucok apa lagi? Lah bukan, kecuali kalau menyebut dengan menyebut namanya Ucok, berarti Ucok kau namanya Ucok. Ucok sudah tua dan laki-laki. Lagi. Dengan menyebut nama Ucok sudah tua dan laki-laki. Dengan menyebut namanya kucing, nah kucingnya itu namanya siapa? Dengan menyebut nama kucing, namanya kucing siapa? Dengan menyebut nama kucing kan jenis. Iya, dengan menyebut jenis, Pak. Dengan menyebut kucing, nama kucingnya siapa? Dengan menyebut gonggong yang tukang makan ikan sama gitu Pak. Dengan menyebut nama kucing, nama kucingnya siapa? Usman. Dengan menyebut Usman yang tukang ejek-ejek. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dengan nama kucing yang manis, dengan menyebut nama kucing yang manis dan lucu, nama kucingnya siapa? Udah ini ya, sabar. Dengan menyebut nama Keha Usman yang tukang ejek-ejek sering dikomal bom-bom. Nah, apa lagi? Jadi dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi penyayang. Dengan menyebut nama Usmannya punya nama. Dengan menyebut nama Usman bukan ejek-ejek sering dikomal bom-bom. Nah apa lagi? Memalukan kau. Dengan menyebut nama kucingnya siapa? Kata Allah itu
Bukan dengan kucing dengan itu menyebut jenisnya nama apa? kucing, dengan Nama menyebut kucing itu nama kau bilang dulu, kucing, siapa? kucingnya siapa namanya, dengan menyebut nama Allah. Allah itu jenis Mana yang kau gitu? anggap maha kuasa, jenis yang kau sebut maha kuasa. Namanya Allah siapa? Apaan nih kau ya? Tidak boleh ya. Dengan menyebut nama KH Usman, tukang ajak-ajak sering di Komal Bom-Bom. Coba, sama Namanya Usman. Dengan menyebut nama Usman, namanya Usman. Coba dulu KH. Oke, Kata gini, Allah gini, dalam Ucok. Quran tentang Bapak dan Ucok. Yesus sebagai apa? Ucok, kalau yang kau tahu matahari terbit di mana, Ucok? Udahlah, matahari ya terbit. Kau pun tahu Di mana? itu. Iya, terbit di mana? Terbit di mana? Apa tahu di utara apa di selatan? Oh, berarti kau memang nggak sekolah. Matahari itu terbit, di timur. Nah, di timur ke barat. Tenggelam Oke. di barat, tenggelam di barat. Ya, Berarti betul. ada timur, Betul. ada barat. Ya, Timur ada berapa? timur ada 2 musim. Satu musim dingin, satu musim panas. Di mana timur? Dua. Ada musim panas dan musim dingin. Di mana? Ada Di musim mana? dingin Di dan mana? musim Di mana timur? Di Kutub mana utara timur? dan kutub barat. Aduh. Di timur, Udah itu itu ada 2 basa-basi. musim di mana? Ada 2 musim Itu di mana? 2 kutub. Di mana? 2 kutub, Bukan, 2 kutub. Jadi Ada kalau panas dan dingin. kalau Hanya ada yang dikatakan Allah. kalau ada yang menyebutkan 2 tempat terbit dan 2 tempat tenggelamnya matahari, itu waras apa enggak menurut kau? Cok, ayo Cok. Ucok, kalau ada panas dan Mana dingin. itu? Ucok, Ucok. Kutub Pak, kutub barat dan timur. Coba. Itu terjadi panas dan mana? Surah berapa biar kita bahas pelan-pelan ya. 55 17. 55 17. Surah berapa? 55 55 17. nomor 17. 55 nomor 17. Hah? 55 nomor 17. Biar jelas. Nah, Ya. Ar-Rahman. 55 Bahasa Arab. bahasa Arabnya. Sedangkan kami ajarnya ada surah. Bahasa Arab. Pakai bahasa Arab, jangan bahasa Indonesia, Iya, bahasa Arab. 55 ya. Ya. Iya, ini bahasa Arab ini. Aduh. Ya, coba bahasa Arabnya. 55 kan? Ya. Surah 55 nomor Kita 17. layani kalau TH. Surah 55 nomor 17. Makin banyak. Rahman, Ar-Rahman kan? Kupingnya congean kayaknya. Ar-Rahman Ya, kan? Ya, nomor 17. Congean. Dia Tuhan yang mengatur dua Bahasa Arabnya, Bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Oh, bahasa Arab. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Artinya apa, Ucok? Ya, artinya apa? Kan Pak, ini Pak, ya kan? Ya, artinya apa, Ucok? Artinya apa, Ucok? Macet. Nah, ini keterangannya, keterangan. Artinya apa dulu? Khawatir Apa artinya yang bukan keterangan. Artinya dulu. apa? Artinya dulu yang kau baca tadi. Artinya apa? Mencet. Tuhan, 2 timur dan Tuhan 2 barat. Ya. Jadi 2 timur dan 2 barat. Ada menurut isi kepala kau ada berapa timur sama barat? 2 Tuhan, dia Tuhan yang Oh, 2 mengatur. Tuhan. Berarti Tuhan kau 2. 2 timur dan 2 Kau bilang 2 Tuhan tadi, berarti Tuhan kau 2. Kita udah kena. Udah aku bacakan ya. Ya, jadi Allah artinya yang mengatur 2 timur dan mengatur 2 barat. Ada berapa timur? Bahwa Jadi ada berapa timur? ialah timur masih. Ada berapa timur? Ya ini dengar dulu. Di dunia orang waras ini ada berapa timur? Ini keterangannya. Dulu orang di dunia orang waras ini yang pakai akal dan Keterangan logika ayat ada berapa 12. timur? Jadi berapa timur? Ada berapa Keterangan timur? ayat 17. Di dunia Macam-macam orang waras ngomong. ini, Ucok, kau dengar dulu. Di dunia orang waras ini yang pakai logika ada berapa Allah timur? Ucok? yang mengatur 2 timur dan 2 barat.
Iya, di dalam dunia orang waras ini ada Dengar berapa dulu ya. timur dan ada berapa barat. Menurut Tahu nggak? tafsir Tahu ulama nggak mendengar? Tahu nggak? bahwa Tahu nggak dua benarin timur orang itu ngomong? ialah timur musim panas dan timur musim dingin. Jadi Ya, ada berapa udah. di dunia orang yang pakai logika Sebentar aja, waras? sebentar aja. Yang Begitu pula barat, di dunia keduanya orang waras sekarang dan orang boleh waras pula yang kita pakai logika tambah tafsir itu dengan ada timur berapa dunia. timur, ada berapa Sama barat Asia, di tempat Eropa, dan dunia Afrika. orang waras, Ucok. Ada berapa timur, Kok ada aja berapa Pak Bambang barat, suaranya, Ucok. Pak Bambang? Berapa, Ucok? Di dunia orang waras yang pakai logika ada Ya berapa ini timur, Ucok? jawabannya. Ada berapa timur, Ucok? Di dunia orang waras, Ucok? Ya kau yang bertanya kok ngotot emang nih. Ada Keterangan berapa ayat timur, 17. Ucok? Di dunia yang orang waras ini ada berapa timur, Ucok? Keterangan ayat 17. Yang di dunia orang waras Iya, ini ini ada berapa keterangan ayat timur? 17. Kau dengar dulu Gua nggak kupingmu. perlu, gua nggak perlu karena Allahmu mengatakan Iya, kau jangan dengar dulu baru tafsir. kau tanya. Jangan kau Setelah tafsir ibadah, baru kau tafsir, tanya. jangan kau tafsir tafsir. Hah? Karena yang menafsir itu Ciri-ciri orang orang kafir sesat. begitu, nggak perlu penjelasan. Itu ciri-ciri orang kafir. Itu ciri-ciri orang kafir tidak mau mendengarkan ayat Orang ayat kafir Allah. itu, orang sesat itu Ayat menafsir-nafsirkan Allah ayat tidak mau Al-Quran. mendengarkan ciri-ciri orang kafir, tengok ya. Orang kafir itu mengetahui Surah tapi Ali Imran Tapi apa? PS3 nomor 7 wallazi anzala alaikal kitabu minhu ayatum muhkamatun huna umul kitabi wa ukhari mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat itu sudah jelas. Kalau yang mutasyabihat itu tidak jelas. Muhkamat itu yang jelas. Itu surat berapa, Babe? Mutasabihat itu ayat yang tidak jelas. Jadi Babe, itu surat ayat berapa, yang Babe? tidak jelas tidak boleh ditafsirkan oleh manusia. Disesatkan dalam Isi kepala kau di mana, Ucok? Babe, itu surat berapa, Babe, yang tidak boleh tafsir? Saya lupa. Ali Imran nomor 7, QS3 nomor 7. Tidak boleh manusia menafsirkan perkataan Al-Quran. Yang berhak menafsirkan si Allah doang. Jadi jangan kau tafsirkan, Ucok. Isi kepala kau di mana, Ucok? ayat itu. Coba kau baca Ali Imran nomor 7. Coba kau baca. Coba baca, Ucok. Coba Jangan dulu kau tafsir. tafsirkan. Baca dulu. Nah, yang paling khusus bagi mereka adalah dimurkai seperti tegaskan. Kan? Udah gila dia. Udah gelo. Naikin Babe nanti, Babe. Udah gelo dia, udah edan dia. Orang yang disuruh baca yang mana? Ali Imran nomor 7 kau baca. Mereka yang menjual diri mereka sendiri yang kekafiran pada apa yang diturunkan Allah. Ali Imran Karena nomor 7. rasa dengki bahwa Allah Ucok, Ali Imran hanya nomor kepada 7. yang dikehendakinya Ucok, di antara Ali hamba-hambanya. Imran Karena itu mereka mendapatkan murka setelah mendapatkan Quran. Dan untuk orang-orang kafir saat ini jangan Babe, itu mukamat itu artinya apa, Babe? Mukamat. Mukamat itu ayat yang jelas. Oh, ayat yang jelas ya. Yang tidak perlu Tambah ayatnya, ditafsirkan lagi. katakanlah apakah akan beritakan pada kalian tentang orang-orang yang lebih buruk perbuatannya daripada Kan nggak orang-orang waras dia, fasik. Pak. Orang ngomong apa Itu dia di nggak Allah, waras, dia nyerocos yaitu terus. orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka adalah yang dijadikan kera dan babi, dan orang-orang yang tahut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang Kalau lurus. mutasaibat, Surah Al-Ma'id 60. Mutasabihat itu ayat-ayat perkataan yang tidak jelas, yang membingungkan. Jadi kalau ayat-ayat yang membingungkan itu tidak boleh ditakwil oleh Dari kalau manusia. kita Al-Baqarah dulu. Gitu ya. Lupa bawa. ayat-ayat yang apa, Babe? Ayat-ayat yang tidak jelas. Ayat-ayat yang tidak jelas, yang membingungkan, Pertanyaanmu yang menimbulkan keraguan. Itu Ya, mutasabihat. sudah jelas. Nah, jadi kalau mutasabihat itu tidak ada yang mengetahui tafsirnya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui tafsirnya. Tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditafsir. Oh, gitu. Yang boleh mentafsir hanya Kalau Allah menafsirkan sendiri. Al-Quran dengan akal semata, itu kau. Coba Ucok baca surat QS3 dulu. QS3 ayat 7 coba. Ini dia ini. Ya, QS3 ayat 7 coba baca. Mutasabihat ya.
Itu yang sudah ini ya. Ini Pak, tunggu dulu Pak. Enggak, tunggu dulu. Tadi dia sikap terhadap perkara mubham atau yang samar ya. Kau baca mana lah? Gua minta lain, kau baca lain. Menukil tentang perselisihan kita punya boleh. Dia nggak waras orang ngomong. Ini tadi yang mustabihat katanya. Soalnya mulutnya itu lagi. Ini haram menafsirkan Al-Quran. Lagi mens haram mulutnya Pak. menafsirkan Jadi Al-Quran terus. dengan akal mata. Iya, kau kan mengalihkan PH. Udah. Haram menafsirkan Al-Quran dengan akal semata. Tuh. Haram Pak menafsirkan ayat Al-Quran dengan akal semata. Olah penafsiran dengan akal. Nggak boleh dengan akal. Udah, apa pertanyaan Pak Bom tadi Pak Bom? Nggak boleh dengan akal, harus dari Allah sendiri. Nggak boleh pakai akal manusia. Makanya Al-Quran dengan Al-Quran ini dia. Nggak boleh. Itu ulama menafsirkan dengan para sahabat. Ya iya, nggak boleh. Jadi yang menafsirkan tadi siapa? Harus berdasarkan. Yang menafsirkan itu siapa, Uco? Menafsirkan dengan akal semata hukumnya yang haram. Siapa yang buat itu demikian siapa? maka dia telah keliru. Seandainya yang menafsirkan tadi siapa? Dulu, ya, nanti ya. Yang menafsirkan itu siapa tadi, Uco? Ya, tuh. Kau baca tafsirnya itu siapa yang menafsirkan, Uco? Pak sahabat. Sahabat manusia atau bukan? Manusia atau bukan? Al-Quran dengan hadis. Yang menafsirkan itu manusia atau bukan? Yang menafsirkan itu manusia atau bukan? Ya manusia Pak. Pakai akal nggak? Manusia itu pakai akal nggak? Manusia itu pakai akal nggak? Para ulama tafsir di kalangan tabi'in, pakai akal nggak? umat yang terbaik itu Pak. Itu manusia itu pakai akal nggak, Uco? Pakai akal nggak, Uco? Susah Pak Bambam, turunin aja dulu dia, suruh cari sinyal. Kupingnya itu kayaknya lagi mens kupingnya sama mulutnya, nggak nyambung. Tadi apa kalimatnya? Akal semata. Yang menafsirkan itu manusia. Campur suaranya dulu Pak Bom. Ya tafsir. Turunin ya dulu dia Pak manusia lah, Bambam. Muhammad manusia. Pakai akal nggak? Ucok turun dulu, putus-putus tuh. Hah? Turun dulu. Itu ya Pak Bambam ya, menunjukkan nggak kewarasannya. Dia bilang nggak pakai akal. Kalau pakai akal itu adalah salah, sesat. Betul nggak tadi dia bilang? Sedangkan yang menafsirkan itu manusia. Manusia pakai akal nggak? Kan pasti pakai akal. Mentret. Udah dikatakan di sini Pak. Ya, Ali Imran nomor 7. Dialah yang menurunkan kitab kepadamu. Di antara ayat-ayatmu, ayat-ayatnya ada yang muhammad. Itulah pokok-pokok isi kitab. Dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang yang dalam hatinya ada kecenderungan pada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Kayak tadi, itu yang Tuhan dua terbit matahari dan dua tempat tenggelamnya matahari, itu kan membingungkan. Kan terbit di timur, tenggelam di barat. Tapi dia punya tafsiran itu ada hujan dan panas. Ya, Baru itu kan, ada musim semi. Iya, itu kan, dong. berarti yang nafsirkan kan pakai akal. Dia bilang sesat, ya berarti sesat dia. Kan itu. Karena apa? Di sini. Karena di sini ya, jangan menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya atau tafsirnya. Padahal tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah. Nggak ada yang tahu tafsirnya manusia kecuali si Allah sendiri. Mencret. Iya teman-teman, Pak Bombom masih mau bertahan, tapi Pak Bombom sudah dari pagi, sudah lebih 10 jam. Kita istirahat dulu ya. Kita istirahat. Ya, udah. Kita istirahat dulu, Pak Bombom doa dulu ya. Kita berpisah. Kita tutup dengan doa ya. Karena Pak Bombom juga perlu istirahat karena udah swak ya, udah swak capek udah dari pagi.
dari pagi, dari siang ya, dari siang sampai jam berapa itu ya, dari jam 11 jam 12 ya. Jadi capek juga kegiatan tadi tuh, jadi ya teman-teman ya, nanti kita lanjut ya. Bapak perlu istirahat dulu ya, ngomong capek ya. Jadi kita doa ya. Oke teman-teman, itu kita bersatu doa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di nama Tuhan kami Yesus Kristus, di dini hari ini Tuhan, kami semua akan berpisah. Dari awal kami sudah belajar dan membaca sebagian firman kebenaran. Biarlah firman yang kami baca tidak berlalu itu saja, dapat tertanam dalam hati kami masing-masing. Bapa di surga, di malam hari ini kami akan istirahat, kami akan tidur. Ketembus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah pada waktu kami tidur dapat tenang, dan besok pagi kami akan bangun kembali dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan apapun itu. Dan Bapa di surga, di hari yang baru, bulan yang baru, Tuhan berkati anak Tuhan dalam perjalanan mereka ke tempat kerja masing-masing. Jauhkan mereka dari maut sekalipun dalam nama Yesus, dan pintu-pintu berkat Tuhan buka dalam nama Yesus. Dari Yesus berkuasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Ya baik teman-teman yang di YouTube ya, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas pelayanannya semuanya ya. Terima kasih banyak. Bapak mengucapkan terima kasih banyak, dan malam hari ini Bapak mau makan istirahat lebih dulu ya, sudah agak sedikit ini jadi. Profesor dan cendekiawan muslim yang satu ini. Kita kutip dalil di Liputan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini, ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Naswa Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang
orang lain salah. Quraisyah menjelaskan bahwa Ustadz Wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang Wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri Ustadz yang Wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisyah ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisyah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain, karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu
untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui, teman-teman, mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna
dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Saul bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Khalid bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar.
Talak bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kelajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya.
Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi?
Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq, yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok perlindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga, itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu
semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran.
Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran. Kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus daripada ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang siapa yang murtad
darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
Yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat Shefak, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang. Teluk antara Iran-Irak, ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.